Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi tetap dalam pembelajaran ya. Walaupun kita di rumah, jauh di mata, dekat di hati, tapi boros di kota. Oke anak-anak, sebelumnya perkenalkan saya Wiwi Widati. Biasanya anak-anak memanggil Bu Wiwi. Saya adalah guru BK SMA Negeri 1 Singosari yang nantinya akan mendampingi anak-anak selama kurang lebih 3 tahun waktu belajar di SMA. Kalau ada apa-apa, tolong jangan segan-segan untuk datang ke kami untuk minta saran, minta bimbingan, dan lain sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini nanti saya akan memberikan materi, memaparkan materi tentang belajar di rumah ya, cara belajar efektif di rumah pada masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak, walaupun dalam kondisi COVID ini ya, tapi tetap semangat, tidak boleh malas belajar. Nah, bagaimana sih cara belajar efektif di rumah itu? Baiklah, kita akan sedikit untuk memaparkan materi ini. Tapi sebelumnya perlu anak-anak ketahui bahwa apa sih belajar itu? Menurut Sung 2012 mengidentifikasi 3 kriteria tentang belajar. Di situ adalah belajar melibatkan perubahan perilaku ataupun kapasitas perilaku, di mana perubahan itu mulai dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengetahui kebenaran menjadi mengetahui kebenaran, dan lain sebagainya, di mana hasil belajar itu akan bertahan lama anak-anak. Dan tentunya belajar itu melibatkan pengalaman. Nah, jika belajar atau belum melakukan atau memperoleh perubahan dalam belajar, maka perubahan perilaku ya, belum memiliki perubahan perilaku, maka ini belum bisa dikatakan belajar, karena belajar di sini adanya perubahan perilaku ya. Nah, anak-anak perlu anak-anak ketahui bahwa belajar di rumah itu bukan liburan loh ya. Nah, walaupun kita masih di rumah tetap belajar ya itu. Itu kenapa sih? Karena mohon maaf, kondisi sekarang memang negara lagi diserang oleh wabah corona ya. Apa sih corona itu? Beda enggak corona sama COVID? Tentunya beda. Itu sama ya, bahwa kalau COVID itu adalah corona virus disease. Nah, sekarang tujuan belajar. Tujuan belajar di sini adalah pengumpulan atau akumulasi pengetahuan, di mana penanaman konsep dan kecakapan gitu ya. Jadi di sini beberapa pengalaman, beberapa pengetahuan dan lain sebagainya itu disimpan di dalam otak, memori kita ya, ditanamkan dalam otak kita, ditanamkan konsep dan kecakapan serta pemahaman, sehingga nanti terjadilah pembentukan sikap-sikap dan tingkah laku. Perubahan sikap, bagaimana kita bisa melakukan perubahan-perubahan perilaku yang baik. Oke, nah sekarang fungsi belajar efektif di rumah. Maka siswa akan meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Bahwa di dalam tujuan pembelajaran itu kita diharapkan bisa meningkatkan apa yang sudah kita peroleh itu, kita bisa meningkatkan kemampuan kita dengan proses belajar. Faktor penghambat. Sekarang adakah faktor penghambat
untuk belajar di rumah? Tentunya ada dong. Nah, mungkin sudah anak-anak alami ya, belajar di rumah itu jelas beda loh dengan belajar di sekolah. Di mana akan sangat berbeda dalam pengurusan manajemen waktunya bagaimana, ya kebiasaan-kebiasaan buruk di rumah itu akan mempengaruhi dalam proses belajar itu sehingga akan menghambat, malas ya, suka menunda pekerjaan, tidak peduli dengan tugas dan menunda-nunda tugas sehingga akan terkumpul tugas yang lebih banyak lagi, akhirnya berat untuk mengerjakan. Yang berikutnya adalah persepsi negatif, pesimis, rendah diri, tertekan, cemas, takut, dan lain sebagainya. Ya, kurang kepercayaan diri dalam menjawab, ya, kurang kepercayaan diri dalam mengikuti pembelajaran karena merasa tidak didampingi oleh gurunya sehingga ya rasa kurang percaya dirinya itu muncul, takut salah dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kesehatan fisik yang kurang baik akan mempengaruhi konsentrasi belajar. Nah, ini walaupun dalam kondisi di rumah, tetap di rumah, tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan dan olahraga. Tetap fisik harus dijaga sehingga stamina akan terjaga dan imun juga akan meningkat gitu. Sehingga wabah apapun bisa ditolak di sini. Yang berikutnya adalah motivasi belajar yang kurang. Nah, ini tidak bersemangat, meremehkan pelajaran karena merasa tidak didampingi oleh Bapak Ibu guru sehingga meremehkan, ya diberi tugas, tidak mengumpulkan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu hambatan bagi kita belajar di rumah. Nah, bagaimana cara mengatasi belajar di rumah itu? Bagaimana cara mengatasi hambatan belajar di rumah ya? Oke. Yang pertama adalah jika fisik kita sehat, maka semangat belajar dan kemampuan konsentrasi akan membaik. Jadi ingat ya, ini protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Nah, anak-anak mungkin sudah tahu bagaimana protokol kesehatan untuk COVID-19 ini yang cuci tangan, ya selalu cuci tangan sesering mungkin supaya terhindar dari virus yang menempel di tangan kita karena tangan kita itu kan semua aktivitas itu yang kita gunakan adalah tangan. Nah, kita tidak tahu tangan kita menyentuh apa dan tidak tahu sehingga kita diharuskan untuk selalu mencuci tangan ya, mencuci tangan dengan baik dan benar. Tentunya anak-anak sudah tahu bahwa bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Yang berikutnya adalah mengatur waktu lah. Mengatur waktu ini sangat penting karena kegiatan kamu di rumah tentunya banyak sekali ya, nonton, main game dan lain sebagainya. Itu adalah kalau kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, mengatur waktu dengan baik ya, maka belajar akan tertunda begitu ya. Sehingga diharapkan kamu tetap disiplin. Berpikir positif, memiliki kepercayaan pada diri sendiri bahwa kita bisa memahami materi yang disajikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kita juga bisa mengelola emosi, bagaimana kita menghadapi ya di rumah jenuh dan lain sebagainya, itu juga harus bisa kita kelola dengan baik. Nah, berpikir yang positif. Yang berikutnya adalah motivasi diri, tumbuhkan semangat dalam diri sendiri. Dengan semangat ya, kamu pasti akan bisa melakukan, bisa berkonsentrasi ya, melakukan belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik. Oke, faktor penghambat yang lainnya adalah tips lain untuk mengatasi hambatan belajar. Carilah tempat ya belajar yang nyaman di rumah ya. Misalkan di kamar, misalkan di taman kalau ada tamannya di rumah atau di halaman depan yang kelihatan gitu ya. Atau mungkin di mana yang sekiranya menurut kamu adalah nyaman.
Berkomunikasilah dengan teman atau guru jika ada kesulitan. Jangan hanya diam diri walaupun social distancing, tapi bukan berarti kita tidak punya teman. Ya silakan, tetap mencari teman. Begitu, tetap berkomunikasi dengan teman dalam hal apapun, termasuk sharing dalam pengerjaan, bukan contekan ya, tapi sharing, berdiskusi begitu. Berikutnya adalah sarana belajar online. Nah, ini pakailah internet yang secara cerdas, hemat kuota supaya nanti bisa dipakai untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang lebih bermanfaat dalam mendukung, terutama dalam mendukung pembelajaran. Yang berikutnya adalah minta pendampingan orang tua, ya. Jika nanti orang tuamu mendampingi, maka kamu akan lebih bersemangat di dalam mengerjakan tugas-tugas, karena orang tua saya yakin bisa memotivasi kamu untuk belajar. Orang tua memberikan saran atau omelan itu bukan berarti mereka itu cerewet atau apa ya, tapi salah satunya adalah memberikan motivasi. Nah, anak-anak itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sekarang tugas kalian setelah ini adalah buat foto atau video aktivitas kamu selama belajar di rumah. Beri caption yang positif dan motivasi share di IG kalian yang punya IG dengan mention @smanesi. Oke, itu anak-anak yang kali hari ini saya bisa sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan virus COVID atau masa pandemi ini tidak lama lagi berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran di kelas. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.